Di dalam otak ini kita terdapat dua variasi gelombang tidur. Jadi tadi kita sudah belajar ya, pas kita tidur itu mulai di gelombang theta sampai delta, ya. Dan situ ada gelombangnya juga pas lagi tidur itu, ya. Satu, ada gelombang pelan atau sering disebut tidur lelap. Ini pasti delta ya, namanya SWS, sleep slow wave sleep, ya. Dan satu lagi tidur bermimpi atau rapid eye movement, gelombang yang agak cepat. Nah, ini berarti masih di gelombang theta, ya. Kalau tidur lelap kan di delta tuh tadi yang sudah mulai lambat gelombangnya. Ini ada dua di sini, ya. Kemudian apa lagi? 3 tahap tidur. Satu, masih terjaga nih, ya, di mana periode di mana individu masih sadar akan diri dan lingkungan. Ya udah rebahan tapi udah rebahan, masih sadar, atau masih baca-baca buku, ya, dengar-dengar YouTube, ya, atau kita masih dengar-dengar juga apa yang kita mau dengarkan. Itu masih terjaga ya. Itu baru di alfa tuh, di alfa ya. Mulai turun, masuk theta, tidur rapid eye movement, REM. Mbak Isa, kenapa ini namanya rapid eye movement? Karena pas fase ini mata kita itu goyang-goyang kanan kiri kanan kiri kanan kiri, makanya disebut rapid eye movement. Coba teman-teman kalau anaknya masih kecil dan misalnya tidur siang atau tidur malam, perhatikan aja deh. Ada satu ketika mata goyang-goyang. Orang-orang kalau nggak tahu disangka, pura-pura tidur nih, pura-pura tidur. Bukan, itu namanya rapid eye movement. Itu tuh lagi mimpi, ya. Jadi periode nir sadar sudah mulai nggak sadar ya. Namun korteks itu apa yang di depan ini masih aktif. Terdapat mimpi, tapi udah paralisis. Paralisis apa? Otot-otot tubuh udah lemes, ya. Dan gerakan matanya cepat dan simultan kanan kiri. Nah, itu dia lagi mimpi itu. Bukan pura-pura tidur. Karena banyak ibu-ibu pas lihat anaknya pura-pura tidur nih. Bukan, Bu, itu lagi rapid eye movement. Itu lagi mimpi itu. Ya. Kemudian tahap berikutnya ada namanya tahap non-REM. NREM atau non-REM. Periode nir sadar dengan aktivitas korteks sedikit, ya. Apa sih Mbak Isa korteks? Nah, kalau teman-teman pernah belajar tentang otak ya, kalau bisa misalnya sering seminar tentang otak, kan kita sering belajar ini ya. Korteks itu yang ini. Ya, korteks ini. Nah, jadi kalau kita mimpi, ya, memang badannya udah lemes tapi ini masih aktif ini. Makanya muncul dalam mimpi itu hal-hal yang kita ingat karena tadi habis mengerjakannya atau kemarin peristiwanya kita alami, maka muncul dalam mimpi. Itulah kalau lagi mimpinya rasanya mimpi buruk, itu belum tentu sesuatu yang akan terjadi. Bisa jadi karena itu tadi ya, membersihkan memori-memori buruk. Ya, nah, jadi pada saat kita di alfa, ya, ini masih bekerja nih, gelombang alfa tuh yang rileks, masih tidur-tiduran, baca buku ya. Masuk theta, nah, mulai semua nih udah batang otak juga sudah mulai rileks ya. Nah, tapi ini masih neokortex sama limbik sistem masih jalan ya. Nah, masuk delta ya, sudah mulai semuanya rileks, makanya nggak inget lagi apa-apa, makanya disebut tidur pulas, sedikit saja neokorteksnya yang aktif ya. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang jadi ada siklus tidur. Nah, ini kalau kayak gini bingung ya, misalnya kita ambil tidur yang 8 jam ya. 8 jam ya. Jadi orang nih kan ini terbangun nih. Ya, masih terbangun, terjaga ya. Itu langsung turun nanti ada stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 ya, naik dulu lagi baru mimpi. Ya. Nah, jadi siklus tidur komplitnya itu kalau mulai dari sini nih sampai nanti dia naik ke mimpi itu 1,5 jam. Ya. 1,5 jam. Nah, jadi kalau orang tidurnya 7 sampai 8 jam itu berarti sempat 4 atau 5 siklus. Berarti bisa mimpi sekitar 4 sampai 5 kali. Ya, karena mimpi itu di REM sini. REM, rapid eye movement. Ya, di situ. Makanya kadang kalau kita tidur aduh mimpinya macam-macam tuh. Yang paling teringat itu yang terakhir ini kan. Ya. Nah, jadi ini nih seperti ini. Berapa lama tuh Raisa? Ya, jadi tahap non-REM nih dari yang 1 sampai 3 sini nih berlangsung 30 menit, setengah jam. Ya. Kemudian diteruskan ke stage 4 ya, nanti masuk sini 20 menit. Kemudian lagi kembali ke 3 dan kedua sini 20 menit dan pas di REM ini 10 menit. Jadi pas mimpi itu ya 10 menit kurang lebih. Ya, jadi ini totalnya semua sekitar 1,5 jam sampai sini ya. Jadi mimpi bisa berkali-kali. Biasa kalau terbangun terus kita kadang-kadang tersambung mimpi kita, terkadang mimpinya beda lagi ya karena sudah frekuensi yang berbeda bisa jadi. Kalau tersambung biasanya mungkin pas belum sampai 10 menit mimpi terbangun ya, pas tidur dia masih yang 10 menit ini masih di sini, masih di REM sini, makanya mimpinya tersambung. Tapi kalau misalnya terbangun terus pas mimpi lagi sudah mulai mimpi yang lain lagi, itu berarti ya terputusnya ya di sini nih. Karena nanti ada fase 10 menit mimpi yang beda lagi gitu. Ya, jadi inilah siklus tidur kita ya. Jadi kalau misalnya nih selama tidur 7-8 jam ya. Jadi ini siklus tidurnya berulang-ulang tadi ya. Jadi yang pertama kondisi antara sadar dan tidur, mata tertutup tapi masih mudah bangun ya.
Nah, ini sekitar tadi ya 5-15 atau tadi yang saya katakan 20 menit itu ya masuk ke fase 2. Nah, di sini apa yang terjadi di biologis kita? Tadi kan neuronya kita udah tahu ya, sekarang biologisnya apa? Detak jantung melambat. Kemudian otak mengerjakan tugas yang tidak rumit dan tubuh siap untuk tidur nyenyak, ya. Kemudian nanti masuk lagi ke fase 3-nya apa? Tubuh mulai memperbaiki diri, ya. Terus masuk lagi fase 4-nya, suhu tubuh turun, tekanan darah turun, otot rileks, bola mata berhenti bergerak. Ya, ini berhenti dulu bergerak. Jadi dia masuk dulu dalam ya, masuk dulu dalam. Nah, di sini nih tidur nyenyak terdalam ini kalau muncul ya akan muncul sebentar lagi muncul mimpi ya. Ini sulit dibangunkan kalau di sini. Dan jika terbangun akan bingung beberapa saat. Jadi kalau ada kita bangunin anak ya terus kemudian dia agak-agak linglung itu berarti dia sedang masuk ke yang stage 4. Ingat ya tadi kan 1 2 3 4 belum mimpi. Dia masuk dalam dulu. Jadi kalau tidur itu dari alfa, theta, delta, dulu nanti masuk lagi naik theta lagi, nanti delta lagi, theta lagi, delta lagi gitu. Ya, barulah nanti ini baru mau mimpi nih. Ya, baru mau mimpi. Nah, ini dari sini nih butuh 90 menit nih dari sini. Sejak ngantuk baru muncul mimpi, muncul REM, rapid eye movement. Gerak mata meningkat, denyut jantung, napas, tekanan darah dan temperatur naik di sini. Ya, jadi 90 menit. Jadi kita selama ini berpikirnya bahwa mimpi dulu baru tidur lelap. Enggak, jadi masuk dulu, sempat dulu tidur lelap ya beberapa menit karena di sinilah tubuh memperbaiki diri, baru naik siklusnya, baru mimpi. Ya, mimpi 10 menit. Ya, setelah itu masuk lagi tidur lelap lagi ya, beberapa menit ini terus naik lagi baru mimpi lagi. Tidur lagi, baru mimpi lagi. Ya. Saya kalau ditanya, Bu Isa sebetulnya tidur yang enak itu, yang lengkap itu ya 1,5 jam. Tapi baru satu siklus ya, satu siklus 1,5 jam. Bisa nggak Bu Aisyah kita tidurnya jangan 8 jam? Ya sudah, kalau gitu maunya berapa jam? Ya, kalau misalnya dilihat dari siklus lengkapnya itu 1,5 jam, ya antara sudah masuk alfa, kemudian theta, delta, kemudian theta, delta, gitu ya, terus baru naik lagi ya, harusnya 1,5 jam atau paling nggak yang 2 kali 3 jam, ya kayak gitu, ya. Nah, hanya memang kalau bisa 7-8 jam, maka ini kan bisa 4 kali lah, 4-5 kali siklus itu yang membuat tubuh ya proses perbaikannya agak lama dikit. Nggak cuma 1 kali siklus ya, bisa 3 atau 4 kali siklus. Tentu kan jauh lebih baik kan, ya. Mimpinya jadi 4 kali mimpi, 4-5 kali mimpi. Artinya kalau misalnya tadi salah satunya salah satunya adalah untuk ya membersihkan memori-memori negatif kan lumayan 4 kali dibersihkan. Ya. Nah, ini. Jadi beginilah siklus tidur sebetulnya. Ya. Nah, ini terus di otak bagian mana sih Bu Aisyah yang untuk kita tidur? Nah, ini namanya hipotalamus. Ya, seringnya lihat ya hipotalamus ya. Jadi ini adalah salah satu fungsinya adalah pusat tidur. Hipotalamus. Ya. Yang mana sih Bu Aisyah? Ini dia nih. Ya. Jadi kalau di otak ada segitiga itu namanya hipotalamus. Fungsinya banyak. Salah satu fungsinya adalah pusat tidur. Ya, biasanya kalau bisa seminar tentang otak pria wanita nih pasti cerita tentang hipotalamus ya. Kenapa? Karena rupanya Allah mendesain hipotalamus pria ini lebih luas dibanding perempuan. Bukan lagi hanya sedikit luasnya, 2,5 kali lebih luas daripada hipotalamus perempuan. 2,5 kali. Kalau ini ceritanya nih, ini kan laki-laki nih gambarnya nih ya, ceritanya otak laki-laki ya. Yang perempuan itu dia nggak ada setengahnya itu, kurang dari setengah ukurannya hipotalamus. Oke? Jadi ingat, dan kalau kita bilang salah satu fungsi hipotalamus adalah pusat tidur, berarti yang lebih lelap tidurnya atau lebih butuh tidur lebih banyak adalah laki-laki, pria. Ya. Karena kita cuma nggak sampai setengah, orang ini 2,5 kali dari perempuan. Ya. Jadi nggak heran ibu-ibu tuh tidurnya cuma sedikit memang. Ya.